Di balik anak yang berbakat, pastinya punya sisi gelap. Abigail yang baru pulang dari lesnya, nyampe rumah dia langsung mau diculik sama para perampok kelas kakap. Bukan sekedar penjahat biasa, soalnya di antara mereka ada yang jago ngehack juga. Abigail dibius biar anaknya bisa diam, dan semuanya langsung disuruh buat keluar dengan ngebawa anak itu. Soalnya orang tua sekaligus pemilik rumah bakalan datang. Dengan lewat gerbang belakang, mereka hampir aja nggak bisa keluar. Tapi pintu gerbangnya dihack biar bisa kebuka, dan sekelompok sukses ngedapetin anak incerannya. Matanya mesti ditutup biar nggak bisa lihat siapa aja dari mereka. Bocah itu dibawa ke sebuah rumah yang disuruh sama bosnya, entah apa tujuannya. Tapi yang jelas, 6 orang penjahat yang katanya profesional disuruh buat netep di rumah itu selama 24 jam lamanya. Anak hasil culikannya disuruh buat diborgol, dan semua HP mesti dikumpulin yang katanya supaya nggak bisa dilacak. Fuji udah ngerasa ada yang aneh dari awal, tapi mereka semua ngelakuin demi bayaran juga. Nggak boleh sama sekali ada yang keluar. Beberapa jam pertama emang nggak ada yang ngerasain apa-apa. Fuji ngecek ke kamar anaknya mereka culik, yang dimana Abigail udah sadar dan ngerasa ketakutan. Dia minta buat penutup matanya dilepas aja. Fuji yang ngerasa kasihan sampai ngelepasin juga borgol yang ada di tangan. Dia mikirnya anak masih kecil ngapain harus pakai cara yang nyakitin. Fuji janji kalau Abigail nggak bakal dia sakiti. Karena Fuji kepo, dia mau nanya ke temennya si Bambang. Sebenarnya anak yang mereka culik itu anak siapa? Bambang juga nggak tahu. Tapi pas dia mau ngecek ke kamar anak itu, dia nggak pakai penutup mukanya. Udah mana si Abigail udah terlanjur ngelihatnya. Bambang bener-bener emosi gara-gara penutup matanya Abigail dilepas. Abigail ngasih tahu nama bapaknya, yang bikin Bambang jadi terdiam seketika. Dia tiba-tiba mutusin mau pergi aja dari kerjaannya. Gara-gara apa yang udah dilakuin mereka semua, itu bakal ngebawa bencana. Abigail ternyata anak dari konglomerat seorang legenda, bukan cuma anak orang kaya. Supriyanto yang di tengah malam gabut mau isengin temennya. Dia bikin gambar sesuatu di mukanya. Karena kebetulan lapar juga, Supri nyari apa aja yang bisa dimakan. Tiba-tiba kebuka pintu yang ada di belakang, yang sewaktu dia cek emang gak ada orang. Adanya tikus doang. Tapi dia mendadak ketarik paksa, dan satu temennya gak dengar suara teriakannya. Wulan masih positive thinking, palingan temennya cuma nakut-nakutin. Dia ngeliat Supri duduk, yang mana kepalanya udah bisa dijual terpisah tapi nggak sepaket sama badannya. Temennya kaget ngeliat Supri kenapa tiba-tiba nggak punya kepala. Semua pada nggak tahu siapa pelakunya, dan mereka semua langsung mau ngecek ke kamar anaknya. Yang ternyata gimana kelanjutannya